Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Om membuat video tentang pembahasan esai latihan matematika 2. Matematika 1. Nah, berhubung tadi Om lihat soalnya ternyata nomor 34 itu sama kayak soal nomor 7 atau nomor 7 nih Om udah keluarin. Nomor 7 ya, nomor 7 dari TO3. Berarti nggak perlu dibahas dong, kalian tinggal lihat video sebelumnya aja. Ini kalau nggak salah video Om yang kedua, Om udah bahas nih, hasilnya sama kok, bentuknya sama soalnya. Karena Om udah bilang lagi kemarin, itu cuman balik-balik aja, pokoknya soal ini gabungin sana, soal ini gabung, untuk membiasakan kalian menghitung. Karena Om yakin mungkin 30 atau 40% dari yang pernah Om sampaikan di kelas atau yang Om ajarin atau yang pernah kita kasih soalnya, kalian pasti lupa lagi walaupun udah pernah kita bahas. Makanya Om puter-puter aja itu soal. Oke ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke pembahasan soal nomor 31. Oke, kita mulai dari nomor 31. Sebentar. 31. Berhubung esai harus wajib pakai diket. Pertama, diket. Ratna membeli pensil. Oke, pensil. Pensilnya 4 biji. Terus bolpen 2 biji. Terus penghapus 2. Penggaris 2. Oke. Terus beberapa buku. Oke, berarti buku nggak ketahuan. X kita anggap ya. Harga setiap pensil. Oke, ini ada harganya nih. Harga pensil itu 2.000. Harga bolpen 3.000. Harga penghapus 2.000 kurang dari harga bolpen. Oke, penghapus itu berarti 3.000. Tahu 3.000 ya? 3.000 dari harga bolpen dikurang 2.000 ya. Karena dari soalnya tuh di situ harga penghapus 2.000 kurang dari harga, berarti lebih murah. Berarti harga penghapus 1.000 ya. Oke. Harga penggaris 1.000 lebih mahal dari harga pensil. Penggaris ini 1.000 lebih mahal. Berarti harga pensil berapa? 2.000 ditambah 1.000 karena lebih mahal 1.000 dari pensil. Berarti harganya 3.000 ya. Oke. Terus dan harga setiap buku 2.000. Harga setiap buku 2.000. Berarti kita tahu harga bukunya 2.000. Cuman kita nggak tahu berapa banyak bukunya. Oke. Ratna membayar dengan uang 2 lembar 20.000. Oke, dibayar uangnya 2 lembar 20.000. Berarti 40.000 duitnya ya. 40.000. Dan mendapat kembali. Kembalinya 4.000. 4.000. Berarti kalau ini kita langsung kurangin aja, ini 4.000 ya. 0, 0, 0. 40 kurang 4.000 berarti 36. Berarti duit yang dibelanjain sama si Ratna totalnya 36.000. Nah, yang ditanya, Dit, berapa jumlah buku yang dibeli? Nah, kan ini X nih. Nah, dari tadi Om udah yakin pasti yang ditanya harga jumlah bukunya nih. Gimana caranya? Nah, gampang. Udah kita masukin aja ini semua. Nih jawab ya. Kita masukin harga persatuan. Berarti kita dari pensil dulu. 4.000. 4. Nih, gimana ya? Nulis pensil aja. Pensil. Atau di sini deh biar mempermudah. Pensil 4 kali 2 itu berapa? 8. Bolpen itu 2 kali 3 berarti 6.
Ini penghapus 2 kali 1000 berarti 2000. Penggaris 2 kali 3000 6000. Kita udah punya semua ya, berarti sama buku titik-titik. Nah, bukunya itu adalah sisanya. Oke, berarti kita udah tahu. Kita nulisnya rumusnya gini aja, persamaan matematikanya. Uang sama dengan, nih maksudnya uang yang dibayarkan ya, jumlahnya 36.000 tadi ya. Uang yang dibayarkan itu adalah 4 pensil ditambah 2 bolpen ditambah berapa ini? 2 penghapus ditambah 2 penggaris ditambah X buku. Dah, masukin duitnya. 36.000 sama dengan 4 pensil harganya berapa tadi? 8.000. Ditambah 2 pulpen 6.000. Ditambah 2 penghapus 2.000. Ditambah berapa ini? 2 penghapus sudah, 2 penggaris 6.000. Ditambah X karena buku ya. Kita belum tahu banyak bukunya berapa, jadi kita belum tahu harganya berapa. Udah tambahin. 36.000 8 tambah 6 berapa? 14. Tambah 6 20. Tambah 2 22. Gampang kan? 22.000 berarti ya. Ditambah X. X-nya ini harga buku. Apa yang dilakukan selanjutnya? Kita pindah sama dengan 36.000 dikurang 22.000 sama dengan X ya. Om pindah ke sini nih. Pindah ke sini. Pindahnya gimana? Langsung Om balik supaya gampang kelihatan. X sama dengan balik ya, sama juga kayak begini doang nih. Tuh. Jadi nggak merubah tanda sama sekali. Ingat. Ini khususnya buat Maya, Adit yang nggak ngerti cara balik-balikin begini doang. 36.000 ini kurang 0 ya. Dikurang 22.000. Nah, berapa ini? 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. Waduh, penuh. Di sini aja. 0, 0, 0. 3 kan 0-nya. 6 kurangin 2, 4. 1. Nah, kita udah tahu jumlah jumlah duitnya itu 14.000. Nah, kita tahu harga buku itu 2.000. Gampang kan? Berarti kalau kita mau tahu ini gimana? Ya udah, X berarti ini kan harga total buku nih kayak yang ini nih. Harga total buku X itu sama dengan 14.000. Nih Om tulis di sini nih. Harga total seluruh buku. Ya, ini total buku, berarti bukunya semua harga yang dibayarin 14.000. Dibagi 2.000. Coret. 14 bagi 2, 7. Berarti siapa tadi? Si Ratna mendapat 7 buku. That's it. Gampang kan? 31. Ulangin nih. Lihat lagi ya. 31. Sekarang kita lompat ke 32. 32. Sebuah taman membentuk lingkaran. Oke. 32 berarti diket. Ada taman bentuk lingkaran. Kita bikin aja lingkaran. Punya diameter 50 meter. Oke. Di tengah-tengah taman terdapat kolam ikan. Ada kolam ikan di sini. Ini ikan ya. Diameternya, jari-jari kolam ini, berarti di sini kira-kira 14. Sebagai sarana di tempat duduk setiap jarak. Sebagai sarana di tepi kolam ikan, berarti di sini dibikin. Ini bangku ya. Bangku. Kan di sini soalnya
sebagai sarana di tepi kolam diberi tempat duduk. Berarti yang ini bangku, oke. Terus setiap jarak 8 meter ada satu bangku. Nih kita bikin dulu tadi diameter ini taman 50 meter. Terus jari-jari R dari kolam 14 meter. Terus jarak antar bangku itu 8 meter. Duh, hilang, ntar lu. Oke. Berapa banyak bangkunya, itu yang ditanya. Dit, berapa banyak bangku? Oke, ngerti ya sampai sini ya. Jadi yang mau kita hitung yang mana nih? Yang mau kita hitung ya kolam ikan, ngapa mikirin tamannya? Jadi gimana? Ya udah jawab aja. Jawab keliling kolam ikan. Keliling kolam ikan. Gimana rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran sama dengan pi D. Kita tahu R kolam ikan kan? R kolam ikan berapa? 14. Berarti 14 kali 2 itu sama dengan diameter. Udah. 14 kali 2 berapa? 28. 28 kali 7 bukan? Kali 7. Berarti kalau udah kali 7 pakai pi-nya berapa? 22/7. Biar apa? Gampang coret-coret. Dikali 28. Coret. 4 kali ini. 4 kali 22. 88. Kita tahu sekarang kelilingnya kolam ikan itu 88. Oke? Nah, sekarang kita mau cari nih. Nih berapa banyak bangku yang bisa dipasang di mari kan? Nah, kita tadi punya syarat nih, syaratnya. Jarak antar bangku itu 8 meter. Ya berarti tinggal apa? Bagi aja. Keliling kolam ikan dibagi jarak antar bangku sama dengan jumlah bangku. Itu rumusnya. 88 bagi 8 sama dengan 11. Dah, selesai. Begitu doang. Nomor 32. Kertasnya habis ya. 33 sekarang. 33. Aduh, soalnya ke out lagi. 33 soal latihan 2. Latihan 1 ya. Mana yang latihan 1? Ini dia. 33. Karena ini esai harus pakai diket di sini aja. 33. Diket. Sebuah wadah berbentuk balok berisi air penuh. Oh, ini juga 33 udah pernah Om bahas di video sebelumnya. Sebentar ya. Kayaknya pernah deh Om bahas deh. Mana ya? Sebentar. Ini coret-coretan nih. Kalau ada yang mau, sebetulnya udah Om taruh di internet. Kan kalau ada yang mau bisa diambil fotokopi di sini. Nah, ini dia. Itu soal nomor 6. Berarti di video latihan matematika pembahasan TO3 ada di video 2 sama kayak ini. Berarti berderet nih mereka nih. Ini berderet nih. Ini nomor 7-nya. Kalau di sini nomor 34, kalau di latihan nomor 7. Kalau itu 33, di sono nomor 6. Nah, ingat kemarin kan? Panjangnya, ini nih panjangnya. Di sini udah pernah membahas kan? Nih panjang, nih. Terus ini airnya penuh, mau dipindah ke sini. Om kemarin kasih perumpamaan kayak begini. Jadi kalau kalian mau mau menghitung tinggi atau menghitung tinggi permukaan air dari dua benda, oke.
kalian perumpamakan bendanya itu jadi satu, nyatu gitu, gabung begini. Nah, supaya tahu berapa luas volume ini, tahu volume ini kan, nanti biasanya dikasih tahu tuh. Nanti misalnya kalau misalnya ini kubus bisa nggak? Bisa. Ntar kubusnya terisi air penuh, oke. Kita tinggal cari volume kubus, berarti volume kubus itu adalah volume air. Kalau ini diganti sama sama tabung bisa nggak? Bisa. Cari volume tabungnya. Volume tabung itu sama dengan air. Baru digempet begini. Kira-kira begitu. Setelah itu tingginya dibuang kayak begini nih. Tingginya nggak dicari nih. Kan? Setelah itu udah. Bukan ini ya. Oh bukan. Berarti ini yang salah ini. Yang benernya mana ya? Itu hasil yang tadi berarti coret-coretan Om sebelum ngerjain video tuh. Sebentar. Banyak nih soalnya udah banyak. Sekalian coret-coretannya sebetulnya sih. Jadi banyak. Nah, ini yang benar. Nah. Tuh. Jadi di sini tingginya kita nggak cari. Tuh, tingginya kita nggak cari. Baru kita gabung seolah-olah kita gabung begini dua bendanya. Kita masukin volumenya, baru kita hitunglah volume benda itu dengan cara menambahkan panjang dan tinggi. Oke? Ngerti ya? Ngerti sampai sini ya? Berarti ini nggak usah membahas lagi, berarti kita langsung lompat ke nomor, kalau nomor 37 di situ 34 atau nomor 7 di TO itu kan gampang ya. Cuman ngitung luas volume A, volume B, volume C. Nah, langsung nih kalau kemarin Om bikin volume balok masukin kali 2. Dapat hasil volume tabung rumusnya pi R kuadrat tambah tinggi kali tinggi. Akhirnya volume total tambahin, selesai. Berarti ini juga nggak perlu kita bahas. Nanti tinggal download aja coret-coretannya di yang TO sebelumnya. Gampang kan? Berarti kita bahas yang nomor, berarti ini kita simpen. Yang nomor 35. Oke, sekarang nomor 35 soalnya. Sebuah perusahaan membeli kain dalam bentuk lembaran. Oke, 35 berarti langsung diket. Kain bentuk lembaran, siap pembelian 24 lembar kain. Perusahaan tersebut mendapat bonus selembar kain. Oh, ini syarat pertama. Setiap 24 lembar dapat 1 lembar. Ini bonus. Saat membeli kain, perusahaan tersebut memperoleh kain sebanyak. Oke, jadi yang dia beli itu dia beli 16 kodi, 1 lusin, 7 lembar. Oke. Harga kain per lembar 20.000. Harga per lembar 20.000. Terus yang ditanya apa ini? Berapa biaya yang dikeluarkan? Oke, dit. Berapa biaya yang dikeluarkan? Gitu ya. Oke ya. Berarti apa yang pertama harus kita lakukan? Kita harus tahu dulu berapa lembar semuanya supaya syarat ini bisa terpenuhi. Ngerti ya? Berarti sekarang persamaan dulu. Jawab. Persamaan 1 kodi sama dengan berapa lembar? Ayo. 10? 20? 20 apa 10 nih, Nop? 20 lembar ya? Lembar. 1 lusin sama dengan
12 lembar. Oke, udah dapat sampai sini. Kita masukin kemari ke persamaan ini. Dia itu beli 16 kodi. Berarti 16 kodi kita jadiin lembar dulu. Dikali 20 sama dengan mempermudah nggak perlu. 16 kali 2 itu 32. Tambahin 0 1. Berarti 362 lembar. Oke. Nah, terus satu lusin. Satu lusin ini nih. Ini persamaan diingat. Oke, satu lusin. Dikali 12. Berarti 12 lembar. Lembar. Terus 7 lembar. Plus 7 lembar. Ini yang lembaran ya. 7 lembar. Kita tambah 0 tambah 2 2 tambah 7 9 9. Ini tambah sini 3 tambah 3. Berarti ada 339 lembar. Oke. 339 lembar ini kita bagikan sama tadi bonus yang ini nih. Dia kan dapat setiap 24 lembar itu dapat satu bonus. Berarti kita anggap ya 24 tambah 1 sama dengan 25. Nah, kita bagi 25 supaya bisa tahu berapa lembar bonusnya. Oke. Nah, ini kita bagi 25. Oke, ini 1 25 3 nggak bisa dicoret. 13 kurangin 5 8 ya. 90 25 berarti kali 3 75 dikurang 9 dikurang 5 4 terus 8 dikurang ini 1 14. Ini berhenti habis ini, jangan cari komanya karena kita mau tahu lembarnya. Berarti yang 14 lembar ini nggak dapat bonus. Tidak punya bonus. Oke, 14 lembar nggak punya bonus. Nah, kita tahu ada 13 lembar, 13 satuan yang punya bonus 1. Punya bonus 1, punya bonus. Gimana cari tahu supaya yang tidak dapat bonus yang harus dibayar? Berarti kan tadi udah kita bikin 25 nih, ditambahin bonusnya. Nah, kita bagi 24 supaya kita kali 24 supaya kita tahu berapa lembar yang nggak punya bonus. Yang bonusnya udah kita buang, berarti bonusnya itu dapat 13, oke? Berarti 24 dikali 13 sama dengan itu 312. Ini yang nggak dapat bonus ya, ingat ini yang nggak dapat bonus. Bonusnya berarti bonus total yang dia dapat dari pembelian ini cuman 13, oke? 13 lembar bonusnya. Karena kita bagi sini tadi 25 ya, 25 ini kan udah include nih. Ini yang dibayar, ini bonusnya, oke? Ini yang 312 ini kita tambah ini 14. Karena tadi sisanya kan 14. Sisa yang 14 ini nggak punya bonus. Tambahin sini 14. 6, 2, 3. Berarti 326 lembar yang harus dibayar dikali harga per lembar. Berapa harga per lembar? 20.000. Oke. Gimana caranya supaya gampang? Kita masukin aja nolnya dulu. 0, 0, 0. Tambah 0 satu lagi. Udah. 2 kali 6. 12, 1. 2 kali 2. 4 tambah 1, 5. 2 kali 3, 6. Udah. 1, 2, 3. Nah, berarti yang harus dibayar sama si perusahaan itu adalah 6.520.000. Udah? Ngerti sampai sini kan? Om ulang lagi dari awal. Intinya di sini kita disuruh mencari berapa banyak kain yang dibeli dan dibayar. Jadi ada 2 jenis kain nih di sini. Dia kan di sini tadi ada syaratnya. Setiap membeli 24 lembar dia dapat selembar. Berarti ada 2 jenis kain. Kain bonus dan kain yang dibayar. Oke? Nah, untuk tahu jumlah kain pertama kita masukkanlah rumus ini. Bukan rumus, persamaan ini. Nah, masuk ke rumus yang ini. Kita buat sampai keluar angka. Berarti ini jumlah kain yang diperoleh.
Nah, kain yang diperoleh sama perusahaan itu 339 lembar. Oke, dari 339 lembar ini ada kain-kain yang gratis, yang jenis kedua, kain-kain bonus, kain-kain bonus. Kain-kain bonus itu gimana cara nyarinya? Ya sudah, masukkan syaratnya. Setiap 24 lembar dapat 1 lembar. Berarti kita anggap kainnya itu kita tambahin. Jadi 25 kan? Nah, 25 yang ini kita bagiin aja ke sini. Nah, ini dia nih. Kita bagiin. Setelah kita bagiin, dapatlah hasilnya. 13 dengan sisa 13 lembar. Nah, 13 itu 13 satuan, berarti 13 kelompok. Setiap satu kelompok isinya 25, satu kelompok isinya 25 gitu ya. Nah, 13 satuan itu yang mendapat bonus, sedangkan 14 yang sisa ini nggak dapat bonus pasti karena nggak mencukupi kuota 24 lembar. Udah. Gimana cara cari tahu kain yang gratis? Kalau kain yang gratis gampang, karena dia kan cuma satu. Nah, berarti 13 kain gratis. Karena 13 satuan tadi, berarti yang gratis 13 lembar. Ini yang gratis. Nah, cari tahu supaya kain yang bayar gampang, 24. Sesuai syarat, 24 kali 13, satuan tadi. Mendapatlah hasil 326. Nah, 312. 312 ini kain dari 13 satuan yang gratis. Oke ya. Bonusnya cuma 13 lembar. Nah, 312 ini kita tambahin sama sisa kain yang nggak dapat bonus. 14. Jadilah 326. 326-nya kita kali 20.000 selembar. Dapatlah 6.520.000. Oke? Mudah-mudahan ngerti ya. Oke. Ternyata kita cuma bahas 3 soal karena ternyata 2 soal udah pernah dibahas di video sebelumnya. Alhamdulillah, jadi durasinya nggak terlalu panjang, cuman paling 30 menitan. Terus buat soal latihan matematika 2 yang harus dibahas itu yang mana? Om sudah buat pollingnya, coba diisi pollingnya. Mau di polling di WhatsApp kah atau kalian bikin komentar di bawah, nggak masalah. Yang penting Om harus tahu paling nggak tuh dapatlah 10 atau 15 soal yang dibahas gitu. Kalau kalian memang kerjain soalnya dibantu orang tua atau ya apapun lah, bantu sama guru les atau dibantu orang tua atau gimana, ya tetap yang kalian nggak ngerti, yang belum ngerti, yang asal ngerjain doang tuh kasih tahu biar Om bahas, kasih penerangan, kasih penjelasan supaya kalian dapat ilmunya gitu loh. Kalau nggak dibahas terus kalian pendam aja, ya udah kayak kemarin Ibnu lagi tuh yang bermasalah. Saya bilang, Ibnu kenapa ini dikit doang nggak ada hasilnya? Jawabannya nyepelein banget. Orang yang lain aja boleh pakai dikit lah, bukan gitu. Kan fungsinya kalian sekolah di An-Nur itu untuk mendapat ilmu, mendapat pembelajaran supaya kalian bisa tahu gimana sih ini kan baru SD lo, ingat, baru SD, bentar lagi kalian ketemu SMP, bentar lagi ketemu SMA. Yang soal matematiknya kalau dasarnya di sini berantakan, di sono ancur-ancuran. Ngerti ya? Yang kita pelajari sekarang di sini dasar. Kalau di sini berantakan, di sono ancur-ancuran. Gimana cara supaya sono nggak ada ancur-ancuran? Saya usahakan semampu saya supaya kalian bisa tahu cara ngerjain soal-soal yang kayak gitu. Soalnya sudah gampang-gampang, cuman ya sedikit-sedikit kayak yang pertama saya bilang, mungkin sedikit menjebak atau sedikit menipu. Kayak soal-soal yang tadi bonusnya ada, yang nomor 35 tuh bonusnya ada. Coba kalau dibagi 24 kalian main asal-asal pasti salah. Kalau nggak ditambahin satu dulu. Ngerti ya sampai sini ya. Terus ada soal-soal yang kayak mindah-mindahin air dari satu jenis bangun ke jenis bangun yang lain. Itu bisa dipakai nggak? Nah, diterapin nanti, pasti diterapin. Mau apapun jurusan yang kalian tuju nanti kalau udah kuliah, itu kepanjangan ngomongnya sampai kuliah. Di SMP aja pasti dibahas lagi. Masalah ruang bangun pasti akan dibahas. Masalah persamaan pasti akan dibahas. Jadi jangan remehin. Nah, Ibnu ini termasuk anak yang ngeyel nih, terlalu ngeremehin. Oke ya, mungkin besok Om akan bikin video latihan 2. Ini kemarin latihan 1 yang PG itu Om bikin hari apa itu kemarin? Hari Kamis. Ini Om bikin hari Sabtu. Nah, kalau nanti malam, ini hari Sabtu ya, sekarang ini hari Sabtu.
Kalau nanti malam pollingnya sudah deal, sudah selesai, besok akan Om bikin yang video latihan matematika 2. Oh ya, satu lagi buat Adit. Karena udah Om upload videonya, berarti nilai latihan matematika 1 kau udah nggak ada harganya. Makanya sebelum Om upload latihan matematika 2, kumpulin latihan matematika 2-nya dan matematika 1-nya. Kalau nggak ada matematika 1-nya, walaupun tanpa harga, latihan matematika 2-nya Om tak hargai lagi. Saya memberi soal itu dari hari Minggu. Ini udah mau ketemu Minggu lagi. Masa ya nggak bisa sih ngerjain? Segitu parahnya gitu. Di grup ada, teman-teman kalian juga ribut. Pasti ngasih tahu lah. Kalau nggak tanya kayak sama teman, ada nggak tugas apa? Minta dong share soal doang, terus kerjain di rumah. Kalau nggak bisa ya udah. Ya, paling nggak asal-asalan juga nggak masalah lah. Habis itu nonton videonya, dapat ilmunya gitu loh. Intinya dalam belajar itu bukan gimana kita bisa, tapi gimana cara memproses kita menjadi bisa. Kalau kalian udah bisa, ngapain belajar? Kalian belajar karena kalian nggak bisa. Disitulah kalian punya proses pembelajaran, proses belajar dari tidak bisa menjadi bisa. Oke? Kalau nggak bisa ya udah. Yang penting dikerjain yang bisa. Ya masa satu soal nggak bisa semua. Berarti kau nggak ngapa-ngapain dong selama 6 tahun di Anur. Ya kan? Oke. Berarti saya tutup. Stay safe, makan yang baik, jaga kesehatan, tidur yang baik. Nggak usah kemana-mana, di rumah aja untuk menghilangkan mata rantai COVID. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.